Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikun huwalak. Tambahannya itu. Ya Allah, aku perkenankan panggilan. Kata Abu Jahal, nggak ada orang di sini. Ya. Dia pakai logika aja, sebab logikanya kalau ada orang datang ke sini, apalagi cuma baru 2-3 hari gitu, ini rusak ini, sarang laba-laba. Balasan. Qiraat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan semua itu. Makanya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Quran semua diseragamkan. Tulisannya tulisan Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukrillah para ustadz, para hadirin rahimakumullah. Di malam ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali dalam majelis majlas. Kalau majelisnya majelis, kalau majlas namanya ya. Majelis majlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita, membukakan pikiran kita, memberikan semua apa yang terbaik bagi dunia dan akhirat kita, insyaallah. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji, mendalami dan mengambil hikmah dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di kita itu terlalu banyak sekarang itu hari-hari besar. Hari-hari besar, ada hari Muharram, tahun baru Hijriah. Tapi jadi sebatas formalitas ya. Kadang-kadang lebih kepada yang ada yang kebablasan ya. Euforia. Ada memperingati tahun baru Hijriah. Tapi ada pawai pakai pakaian pocong. Yang waktu malam takbir tahun kemarin itu udah lebih parah itu. Lebih parah. Saya dari sini ke Kujang itu perjalanan 2 jam. 2 jam. Dan di jalan itu banyak sekali truk-truk yang di setting sedemikian rupa jadi panggung jalan. Nah, di panggungnya ya udah itu takbirannya pakai musik dangdut. Rupanya kata Pak Haji Aep, kata Pak Bupati itu, ini lebih parah Ustaz di sini katanya di Jalan Baru. Ya, banyak yang pakai pakaian pocong yang jadi rupanya malam Idul Fitri itu pas keluarnya setan-setan itu sudah di panggung. Setan kalau luar setelah di borgo. Ya, rupanya. Jadi saya kira juga yang terkait dengan hijrah dan Isra Mi'raj segala macam, kita kehilangan esensi. Ya, namun sekurang Sunda mah cul dog tinggal igel gitu. Dog nang saya tinggal igel. Jadi kehilangan esensi. Makanya kita coba merubah ya pola dari semua sejarah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pasti insya Allah ada hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang boleh jadi dengan kondisi kita, situasi kita sekarang ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil jadi spirit gitu ya. Allah kemudian memberikan jalan keluar. Allah kemudian memberikan peta jalan untuk keluar dari masalah, untuk bisa meraih kesuksesan dan sebangsanya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang hikmah dan spirit hijrah bagi seorang muslim.
Saya ada video sedikit, udah ini itunya menjadi channel. Hijrah sendiri secara bahasa itu adalah al-intiqal minal balad ila balad. Migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang Jawa pindah ke Karawang, hijrah. Orang Garut pindah ke Karawang seperti saya, hijrah juga. Dan saya jadi muhajir. Ada orang yang mungkin beda negara, ya hijrah. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Tapi ada hijrah secara atau dalam konteks syar'i. Hijrah syar'i, dan ini ada implikasi hukum sehingga seseorang yang tidak melaksanakan hijrah ini termasuk kategori maksiat, dan hijrah ini adalah hijrah yang wajib. Nah, ini hijrah yang seperti ini adalah al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam, ya, qabla fathi Makkah. Jadi bermigrasi, berpindah dari negeri musyrik ke negeri Islam, dan itu terjadi sebelum Futuh Makkah. Itu sebelum Futuh Makkah. Setelah Futuh Makkah itu hijrah syar'i seperti ini tidak ada. Ya. Oke. Jangan membelakangi moderator. Siap. Mohon maaf. Disiapkan sekantaran dia ya nak. Tadi teh rengse ya. Rengse rapat di Al-Jihad. Itu miringin coba pakai sana Pak. tas cepat. Luar biasa ya. Persib. Ya. Window P. Extend ya. Apa duplikat? Kekurangan itu ya. Oke. Siapa tuh? Baik, kita lanjut. Jadi hijrah syar'i sendiri adalah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makkah. Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mendapat tekanan bahkan penganiayaan yang luar biasa di Makkah. Jadi setelah wafatnya Abi Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha pada tahun ke-10 dari kenabian, itu tekanan terhadap Rasulullah SAW juga terjadi. Kalau sebelumnya kepada para sahabat, gitu ya. Tapi kepada Rasulullah SAW tidak. Kepada Rasulullah itu boikot aja 3 tahun berturut-turut. Ya, jadi kaum muslimin dan orang-orang Bani Hashim yang empati kepada kaum muslimin, sekalipun dia belum masuk Islam, ya, termasuk Abu Thalib, itu diboikot di dalam satu lembah. Mereka dikumpulkan dalam satu lembah dan
Tidak boleh ada transaksi jual beli, tidak boleh ada hubungan sosial, hatta untuk mengucapkan salam dan silaturahmi ditolak. Ya. Sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha yang asalnya termasuk mungkin miliuner kalau zaman sekarang, itu sampai miskin semiskin makan rerumputan segala macam. Itu efek dari boikot. Makanya juga boikot itu salah satu metode perang yang boleh jadi kita semua fardu ain kena kewajiban boikot sama Yahudi itu, sama Israel itu. Kalau terbukti barang-barang itu terafiliasi terhadap Zionis, Yahudi, itu dosa kita. Karena itu adalah bagian dari strategi perang. Hijrah pertama para sahabat ke Ethiopia dan mereka mendapatkan perlindungan dari rajanya namanya Najasyi. Dan bahkan kemudian Najasyi itu masuk Islam. Sedangkan hijrah pertama Rasulullah SAW ke Taif bersama Zaid bin Haritha tahun ke-10 dari kenabian. Tetapi mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di sana. Karena rupanya di Taif itu kebun-kebun anggurnya itu kayak di Kerawang, Pak. Ya, jadi orang-orang situnya itu jadi petani penggarap aja. Jadi yang punya kebun-kebun kurma yang ngemploh itu rupanya ya para itu miliuner Makkah, Utbah dan Syabi'ah bin Rabi'ah. Sehingga ketika diketahui Rasulullah SAW pergi ke Taif, Utbah dan Rabi'ah itu mengirimkan pesan ke Taif supaya memperlakukan Rasulullah SAW sehina-hinanya. Sehingga Rasulullah SAW diabring-abring gitu, dilempari, diteriaki, diludahi oleh penduduk Taif. Sampai Rasulullah SAW masuk ke kebun, salah satu kebun si Utbah, dan di situ ada salah seorang tukang kebunnya namanya Adas. Ya. Dia ngasih kurma kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengambilnya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget gitu, Anda penganut ajaran Yunus, karena rupanya si Adas ini salah seorang penganut ajaran Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu di Ninawa ya, di sekitar Syria. Ya, kalau kata Rasulullah SAW, ya saya Yunus itu adalah saudara saya. Karena kata Rasulullah SAW, al-anbiya ukhuwatul asyiqa. Para nabi itu adalah bersaudara, dan saudaranya adalah saudara kandung. Sampai kemudian Adas itu sendiri masuk Islam di situ. Kemudian Rasulullah SAW setelah pulang, kemudian akhirnya memutuskan kembali ke Makkah. Dan untuk kembali ke Makkah, untuk masuk ke Makkah nggak mudah, karena beliau sudah keluar dari Makkah. Jadi kalau sekarang seolah-olah jadi keluar dari keluarga negaraan. Dan beliau tidak bisa masuk lagi ke Makkah kecuali ada al-ijar. Al-ijar itu suaka, ada suaka. Kemudian Rasulullah SAW mencari jalan komunikasi, mencari akses siapa di antara para pembesar Makkah yang bisa memberikan suaka kepada beliau. Masuk ke Makkah dalam keadaan aman, tidak diganggu. Di antara sekian banyak pembesar Makkah hanya ada seorang namanya Mut'im bin Adi. Salah seorang pembesar Makkah, dan dia masih ada hati nurani gitu, untuk memberikan suaka kepada Rasulullah SAW, sehingga masuklah Rasulullah SAW ke kota Makkah dengan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Dan di situ ketika Rasulullah SAW sebelum masuk ke kota Makkah, di saat-saat beliau menunggu keputusan siapa yang akan memberikan suaka kepada beliau, itu beliau turun surat jin. Surat jin ya. Qul uhiya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah oleh Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sekelompok jin saling berbincang sesama mereka bahwa kita mendengar ada ayat ya yang diturunkan seperti ayat yang diturunkan kepada Musa. Nah, sehingga akhirnya kemudian beberapa jin masuk Islam.
di situ. Dan ini adalah merupakan bagian dari hiburan dari Allah Subhanahu kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau jin nupang soleh-solehna jin, nupang solehna itu buraung jelema mah. Pang solehna komo lamun jin anu buraung. Ya, jin anu bulaung anu preman, wah nupang solehna jin teh ya kaasup preman lamun keur jalmi mah. Ya. Ngeri ya dia muslim masuk badan orang, ngagoda gitu, ngaliwat gitu. Ya. Jadi Allah ingin memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW bahwa apabila manusia itu kufur, menolak ayat-ayat Allah, jin ya makhluk nupang non bedagong nah gitu, ayat masuk Islam, hiburan. Di samping nanti kemudian ada Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Kemudian pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian, ya, jadi belum tahunnya itu dari kenabian. Beliau mencoba mendekati para hujjaj. Jadi yang namanya haji, para jemaah rahimakumullah, haji itu adalah salah satu ajaran ibadah yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja dalam prakteknya itu ada penambahan-penambahan. Ya, misalnya ketika kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ini mereka tambah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikun huwalak. Tambahannya itu, ya Allah aku perkenankan panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, ditambah kecuali sekutu yang kau angkat sendiri gitu. Masya Allah tuh bisa ngangkat, tidak boleh mengangkat sekutunya sendiri. Jadi dia membandingkan penguasa langit, penguasa alam semesta ini dengan penguasa bumi. Kalau penguasa bumi mah ya gitu, bisa ngangkat sendiri. Anaknya bisa dijadikan ya, mantuna bisa, penguasa bumi. Ya, hari Allah Subhanahu wa taala clear yang begitu. Termasuk juga misalnya di dalam Ka'bah itu ada sekitar 500 berhala di dalam Ka'bahnya. Berhala-berhala kecil. Oleh karena itu ada kejadian kenapa terjadi penyerbuan pasukan gajah ke Makkah. Dan si Abroha itu ngambek. Dia murka besar. Ya. Abroha itu adalah orang yang ditempatkan oleh kerajaan Ethiopia, Habsyah. Jadi Yaman itu koloninya Habsyah. Koloninya Ethiopia. Jadi Ethiopia itu dulu negara besar. Jadi negara besar itu ada Romawi, ada Persia di Iran, Irak sekarang. Romawi itu Syria, pokoknya Istanbul itu Yordania, Turki kali itu. Nah, cuma yang di Istanbul itu Romawi Timur. Nah, Romawi Timur yang baratnya di Roma. Terus kalau di Afrika itu yang penguasa ini itu adalah Ethiopia. Makanya kalau ada pertanyaan gitu, kenapa Habsyah Raja Abroha pantasnya bukan Raja Abroha, karena dia kan semacam Raffles, Daendels gitu ya di Indonesia yang ditempatkan oleh Belanda. Dia ya amir lah gitulah keamirannya. Jadi penguasa lokal gitu tempatkan. Jadi dia menyerang Ka'bah itu dia mengerahkan pasukan gajah. Dari mana? Yaman memang ada gajah, makanya kan ada aliran namanya Isa Bugis. Ya, karena dia mempermasalahkan gitunya. Al-Qur'an bukan bahasa Arab. Makanya gajah itu diartikan naon? Pak Rubi, orang dengklok teh loba teh Isa Bugis. Diartikan bulldozer naon gitu tah. Gajah teh. Alam taro kaifa fa'ala bi ashabil fil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha lamun di bulldozer. Jadi kenapa? Karena enggak masuk akal katanya Yaman ada gajah gitu. Padahal ya sebagai koloni
Ethiopia, koloni Habsyah, sangat mudah gitu untuk mendapatkan gajah. Kenapa Abraha marah semarah-marahnya? Karena dia membangun gereja. Namanya gereja Qulais. Gereja Qulais, Qulais itu bentuk tasgir. Tasgir itu untuk semacam, jadi kan kalau dalam bahasa Arab itu ada jundi, tentara. Kalau Junaid, tentara kecil. Iya. Kalau Umar itu orang yang memakmurkan. Tapi kalau Umar kecil. Ya. Jadi disebutnya itu tasgir. Kitab kalau Kutaib, kitab kecil. Nah ini Qulais namanya. Qolansuah itu topi. Nah, Qulais topi kecil. Kenapa disebut Qulais? Karena gereja itu saking tingginya sampai puncaknya itu kelihatan kecil. Puncaknya kelihatan. Qulais itu dia bangun untuk mengalihkan orang-orang Arab supaya tidak melakukan haji, tidak berziarah ke Ka'bah. Ka'bah kan cuma persegi 4 begitu. Saya bangun gereja yang mewah gitu ya. Bahkan ininya ya kubahnya itu sampai kelihatan kecil. Itu kita fasilitasi. Dan dulu Yaman ya tidak sekering sekarang. Ternyata ini ada giroh gitu dari suku-suku Arab. Mereka melihat ada niat yang tidak baik dari Abraha untuk menyaingi Ka'bah. Mereka dengan sembunyi-sembunyi di malam hari datang ke gereja Qulais. Dalam salah satu riwayat mereka buang hajat di situ, di kotoran. Itu gereja Qulais. Dalam riwayat yang lain ada bagian yang dibakar. Situlah si Abraha itu bersumpah, saya tidak akan menyisakan bangunan Ka'bah satu batu bata. Gerakanlah dia pasukan gajah. Jadi ini haji ini adalah merupakan ibadah yang termasuk pada zaman jahiliyah juga mereka lakukan. Cuma loba bid'ahna, ya loba bid'ahnya. Banyak dalam surat At-Taubah juga begitu. Ketika ada orang-orang yang tertawan dalam perang Badar, ya. Dan termasuk yang tertawan di perang Badar itu adalah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika ditawan, kata Al-Abbas, saya ini adalah penanggung jawab pengairan atau air minum bagi para hujjaj. Saya ini adalah takmir Masjidil Haram lah. Takmirnya Ka'bah gitu. Maka turunlah ada satu ayat dalam surat At-Taubah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawi indallah. Ini dari ayat 20 ya. Ayat 19, ayat 20 dari surat Taubah. Apakah kamu mensejajarkan gitu, memberi minum orang yang berhaji, ya, dan membangun Masjidil Haram dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan berjuang di jalan Allah, yastawuna indallah, tidak sama. Itu bangunan fisik non muslim saja bisa bangun. Abu Sufyan nggak bangun Ka'bah, ya, ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun dan Mekah waktu itu terkena banjir besar sehingga batu Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, maka dibangun sama Abu Sufyan. Dan itu diumumkan sama Abu Sufyan. Barang siapa yang ingin berkontribusi merenovasi Ka'bah, itu zaman dulu harus dengan uang halal, tidak boleh dari hasil riba. Zaman itu. Jadi orang-orang dulu juga yang namanya riba itu ke Masjid Maulah. Iya, ke Masjid Maulah. Saking
striknya gitu. Bahkan salah satu bid'ah dalam haji itu zaman jahiliyah, selain orang-orang Quraisy itu tawafnya itu harus telanjang. Jangan melakukan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memakai pakaian yang dipakai untuk maksiat. Kecuali ada pengecualiannya, kecuali kalau dikasih pinjam oleh ahlul humus, dan ahlul humus itu adalah orang-orang Quraisy. Enggak kejadian ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang, laki-laki siang, perempuan malam. Jadi akhirnya difasilitasi oleh orang-orang Quraisy, mereka diberi pinjaman baju. Jadi para jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW memanfaatkan ini momen haji ini untuk berdakwah. Sehingga pada tahun ke-12 dari kenabian Rasulullah SAW, beliau mendekati para hujjaj dari Yathrib. Yathrib itu Madinah sekarang. Rupanya upaya pendekatan Rasulullah SAW kepada para hujjaj Yathrib itu mendapatkan sambutan. Sehingga ada 12 orang waktu itu yang langsung berbaiat. Sehingga waktu momen itu disebut dengan momen Baiatul Aqabah 1. Kenapa orang-orang Yathrib bisa menerima dakwah Rasulullah SAW, hanya baru ketemu gitu, langsung nyambung. Secara tidak sadar, yang membantu Rasulullah SAW untuk supaya futuh gitu ya, orang-orang Yathrib mau menerima dakwah Rasulullah SAW secara tidak langsung dibantu oleh orang Yahudi. Karena mereka bertetangga dengan orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada Bani Nadir, ada Bani Qurainuqa, ada Bani Quraidah. Itu mereka kalau ada persengketaan dengan orang-orang Arab, Aus dan Khazraj, itu yang selalu mereka sampaikan, nanti akan turun Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir turun, dan mereka berkeyakinan bahwa Nabi terakhir itu dari Yahudi, kami akan habisi mereka. Maka ketika orang-orang Aus, orang-orang Khazraj berhaji dan bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendakwahi mereka, langsung klik. 12 orang tuh. Kemudian tahun 13 dari kenabian, tahun depannya 72 atau 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Itu berbaiat juga. Sampai kemudian selanjutnya, tahun selanjutnya Rasulullah SAW berhijrah. Karena ada jaminan dari orang-orang Yathrib waktu itu bahwa kami akan menjaga engkau sebagaimana kami menjaga keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami. Selama di Madinah. Sebelum Madinah nggak ada jaminan. Ketika engkau sampai ke Madinah, ketika engkau sampai ke Yathrib akan kami jamin. Ya. Oleh karena itu para jemaah rahimakumullah, esensi dari hijrah syar'i ini adalah di samping menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW, para sahabat yang dianiaya, karena Rasulullah SAW dianiaya juga luar biasa ya. Itu juga yang terpenting adalah menyelamatkan iman, ya, dan memperkuat negara Islam Madinah yang masih bayi. Itulah kenapa dia wajib. Nah ini terkait dengan apa yang mendorong terjadinya permasalahan dan memiliki perlindungan, maka dia akan mencaci, menghina dan Indonesia mengancamnya. punya. Jika orang itu lemah, maka dia akan memukul dan menghasutnya. Seperti berikut ini para sahabat yang mengalami penyiksaan oleh kaum musyrikin Quraisy. Di antaranya kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sekali Utsman bin Affan saja mereka siksa. Penyiksaan oleh pamannya sendiri. Beliau radhiyallahu anhu digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Kemudian kisah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Manakala ketika ibundanya mengetahui keislamannya, beliau radhiyallahu anhu dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Padahal sebelumnya dia termasuk orang yang berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya itu, kulitnya menjadi bersisik layaknya. Jadi Mus'ab ini adalah duta dakwah pertama ke Madinah. Beliau radhiyallahu anhu
kadang memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Dikun. Bilal. Kemudian, kisah penyiksaan lainnya adalah kisah dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang harus mengalami penyiksaan sadis dari majikannya yang juga tokoh penting kaum kafir Quraisy adalah Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Budak mulia dari Ethiopia ini disiksa majikannya Jadi dengan cara di pundaknya perang diikat Badar, dengan tali ya dan yang diseret membunuh anak-anak si kecil Umayyah ke itu Bilal Mekah. sendiri Akibatnya, dalam perang bekas Badar. tali itu masih nampak di pundaknya. Umayyah selalu mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang beliau radhiyallahu anhu dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa lapar. Puncaknya dari itu semua adalah saat dibawa keluar pada hari yang sangat panas, kemudian dibuang ke tanah lapang berkerikil di Mekah. Setelah itu, beliau ditindih dengan batu besar dan ditaruh ke atas dadanya. Ketika itu berkata Umayyah kepadanya, "Tidak, demi Allah, engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati. Atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad dan menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Dalam kondisi pedih itu, beliau radhiyallahu anhu tetap berteriak, "Ahad, Ahad." Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari, Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan memerdekakannya. Tidak jauh beda dengan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, mantan budak milik Bani Maksum yang telah merdeka beserta keluarganya. Beliau radhiyallahu anhu dan ayah ibunya tak luput dari penyiksaan begitu kaum musyrik mengetahuinya masuk Islam. Mereka diseret keluar menuju Al-Bad atau Ini suatu tempat ibunya terbuka Sumayyah. oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal. Saat itu cuaca sangat panas. Ketika mereka menjalani siksaan, Nabi SAW melintas di hadapan mereka sembari bersabda, "Bersabarlah wahai ahli Yasir atau keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, ayahnya meninggal dunia dalam siksaan itu. Sedangkan ibunya, Sumayyah, ditusuk oleh Abu Jahal dari arah kukulnya dengan tombak dan meninggal seketika. Dialah syahidah pertama atau perempuan yang mati syahid dalam Islam. Kaum kafir Quraisy meningkatkan frekuensi siksaan terhadap Ammar. Beliau dijemur dan diletakkan batu besar yang memerah saking panasnya di atas dadanya. Terkadang membenamkan mukanya ke dalam air. Mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau engkau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Al-Lata dan Al-Uzza." Beliau pun terpaksa menyetujui itu. Setelah itu Ammar mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan meminta maaf. Ketika itu turunlah ayat, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau tidak berdosa." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Kemudian kisah penyiksaan dari sahabat Abu Fakihah radhiyallahu anhu. Namanya Aflah, seorang maula Bani Abdi Ad-Dar. Mukanya dijambab oleh kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Kemudian diletakkan batu besar di atas punggungnya hingga dia tidak dapat bergerak. Beliau dibiarkan hingga hilang ingatan. Suatu kali, mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeretnya dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh panas matahari. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu melewatinya, lalu membeli dan memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kisah dari sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang disiksa pandai oleh besi. kaum kafir Quraisy. Seorang maula Ummi Amnar binti Siba al-Khuzaiyah disiksa dengan berbagai macam siksaan. Rambutnya dijambak dengan keras, lehernya mereka betot dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian jasadnya mereka tarik sehingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Kemudian, dari kalangan budak perempuan, tersebut nama-nama seperti Zunairah, An-Nadia, dan Ummu Ubais. Ketiganya adalah budak muslimah. Ketika mereka masuk Islam, kaum musyrik maka menyiksanya seperti yang dilakukan terhadap sahabat yang lain. Budak perempuan Bani Mu'ammal pernah dipukul oleh Umar bin Khattab ketika beliau belum memeluk Islam. Manakala merasa jenuh, Umar berkata, "Sesungguhnya yang membuatku membiarkanmu hanyalah karena kejenuhan." Semua budak-budak wanita ini dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya. Kaum musyrikin Mekah juga pernah memukul sebagian sahabat dalam... Udah, ya. Ini gambaran para jemaah beratnya siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin di Makkah ketika itu. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk memerintahkan para sahabat berhijrah. Yang pertama hijrah para sahabat itu ke Ethiopia. Ya, kemudian rombongan yang kedua.
Kemudian Rasulullah SAW sendiri tadi disebutkan hijrah ke Taif, tapi kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, sehingga akhirnya Rasulullah SAW berazam untuk hijrah ke Yathrib. Rasulullah SAW mulai keluar dari rumah beliau itu pada tanggal 28 Safar. Nah, kemudian beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah. Ya, dari Mekah ini beliau ke arah Yaman dulu nih, ke sini. Ke selatan dulu. Di sini ada Jabal Sur. Nah, di sini beliau menginap selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu ada putra Abu Bakar namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau bolak-balik itu dari Makkah ke Gua Thur. Kemudian juga adiknya Asma binti Abi Bakar itu bolak-balik. Dan setiap kali Abdurrahman bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar datang ke sini, jadi kalau Abdurrahman bin Abi Bakar itu datang ke situ dalam rangka memberikan informasi apa yang terjadi di Mekah, dinamika yang terjadi di Mekah. Terus Quraisy melakukan gerakan-gerakan apa saja, itu langsung dilaporkan ke Rasulullah SAW dan ayahnya. Dan setiap kali beliau berangkat dari Makkah ke Gua Thur, itu diikuti oleh pasukan rombongan ini kambing yang dibawa oleh gembalanya namanya Amir bin Fahira, sehingga jejak kakinya itu terhapus sama ini kaki-kaki kambingnya. Pulangnya juga begitu. Nah, jadi strateginya selalu luar biasa. Tapi kemudian ya ada upaya juga, ini juga merupakan kecerdasan ada 2 kali kecerdasan Abu Jahal itu. Kan Abu Jahal itu disebutnya di orang-orang Quraisy disebutnya Abul Hakam, orang yang pintar gitu. Tapi justru kepintarannya itu yang menyelamatkan Rasulullah SAW. Jadi 2 kali dia memberikan masukan. Yang pertama ketika mereka melakukan syura, bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah SAW. Semuanya banyak opsi-opsi yang ditawarkan, tapi banyak sisi lemahnya gitu. Yang jelas bahwa siapapun yang membunuh Muhammad, ya kata mereka, maka nanti akan ada tuntutan balasan dan menuntut nyawa, dibayar nyawa gitu oleh pihak Bani Hashim, siapapun. Sehingga akhirnya mereka bermusyawarah di Darun Nadwah, parlemen mereka namanya Darun Nadwah. Dan si Abu Jahal inilah yang memberikan masukan supaya orang-orang Bani Hashim tidak menuntut nyawa terhadap terbunuhnya Muhammad. Ya, ini harus dihabisi Muhammad, kalau enggak kita tambah besar, tambah repot kita. Harus dibunuh, dihabisi. Dan yang membunuhnya, kata Abu Jahal, hendaknya dari setiap suku, dari setiap kabilah dari Quraisy mengutus jawaranya, mengutus kesatrianya. Jadi Muhammad dihabisi rame-rame, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut kepada kabilah-kabilah itu secara khusus gitu. Ya, nggak bisa menuntut satu kabilah, tapi ini adalah merupakan pekerjaan hasil kolaborasi konsorsium gitu. Sehingga yang bisa dilakukan nanti oleh Bani Hashim adalah menuntut diat saja, kompensasi materi. Ya, kalau kompensasi materi gampang, kita kumpulkan saja, udah kasihin ke Bani Hashim. Tapi kemudian Rasulullah SAW bisa selamat di malam itu, di mana Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidurnya, pakai selimut-selimutnya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak menolak. Padahal itu persentase kematiannya itu udah lebih besar gitu.
tidur di tempat tidur Rasulullah SAW, pakai selimut Rasulullah SAW. Jadi kalau para kesatria yang ditunjuk untuk melakukan pembunuhan itu masuk ke situ, ya udah pasti itu yang akan dihabisi. Ya, kan tidak buka dulu, ini langsung tusuk, langsung bunuh. Rasulullah SAW keluar sambil membaca ya dalam surat Yasin itu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini dipakai nih oleh mujahidin Palestina. Ya. Keluar sambil baca wa ja'alna min baini aydihim sadda dari bawah itu. Ya, dari parit itu, wa ja'alna min bainihi sadda wa min khalfihim. Jadi beliau mendatangi ini Markava itu ya, tank Markava namanya, ya itu nggak kedetek gitu loh. Tapi ini para jemaah rahimakumullah, ya ini tergantung juga kepada tingkat keimanan kita masing-masing. Ya, orang biasa-biasa mah. Dan banyak juga ayat-ayat yang seperti ini ya dipakai jampe-jampe. Jangan jawakan ayat hayang ngalungit baca sajal baini sadam min khalfihim sadam. Itu dah. Allah berikan ini kekuatan ya, keajaiban itu kepada wali-walinya, dikawali setan memual. Ayo hayang ya melet perempuan. Saya dulu saya di depan masih di pesantren. Kan yang masuk ke pesantren itu tidak semua anak-anak soleh, anak-anak baik, anu geus buraung kakara diasupkeun ke pesantren aya. Iya, mata orang tuh pada nggak mau ke pesantren, seringkali orang tuanya ngomongnya begitu. Baung we diasupkeun ke pesantren, dikagontorkeun. Saya masih keinget tuh. Pikiran orang tua di kampung. Bak buraung we diasupkeun ka gontor, diasupkeun ke pesantren. Jadi pesantren siga bengkel gitu. Jadi saya pas di pesantren tuh ada tuh budak baung gitu. Yang melet perempuan, ya, baca ya. Yuk, gosok-gosok daun suruh, baca. Pakub kibu fiha umal gaun, kayu dah ingat kan Najib. Pakub kibu fiha umal gaun. Karena pas sudah kuliah atau sudah mualimin saya baca ini artinya naom ayatin Al-Qur'an dicarinya. Pakub kibu fiha hum wal gaun. Iblis dikerlep-kerlepkeun di neraka wal gaun jeung jelema-jelema eta dijadikeun jimat eta. Allah. Tulisan cenah eta daun seureuna, sepulan terus baca we eta. Ente. Ya. Jadi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sambil baca waja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Eta si kesatria Quraisy teh di auran ieu pasir gitu. Sampai kemudian beliau berlalu baru mereka sadar ieuna kepalanya penuh dengan pasir gitu. Masuk ke kamar Rasulullah SAW ketika akan mengeroyok, membunuh Ali bin Abi Thalib, membuka selimutnya, akhirnya mereka tidak jadi melakukan pembunuhan dan mengejar ke seluruh pelosok penjuru Makkah. Dan tentunya mereka langsung mengarah ke Madinah gitu, karena sebelumnya para sahabat sudah berhijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu langsung mengarah ke Gua Thur. Gua Thur itu posisinya di selatan, ya, bukan di utara gitu, ke selatan. Jadi orang udah pada muter-muter di sini nih ke dia ta. Rasulullah SAW langsung ke Gua Thur, 3 hari di sini. Baru tanggal 1 Rabiul Awal, ya. Pada tanggal 1 Rabiul Awal beliau jalan keluar dari, sebetulnya ya tadi saya katakan si Abu Jahal itu dengan kecerdasannya menyelamatkan Rasulullah SAW, karena rupanya mereka tetap mendatangi ini Gua Thur ini, ya, didatangi ke atas dan sudah ini, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah nangis gitu, sebagaimana digambarkan di surat At-Taubah ayat 40. Ya Rasulullah, kalau mereka menunduk saja, kan Gua Thur nggak
ini ya, Gua Thur kecil deh. Ya, Gua Thur cuma kecil aja. Saya di depan pernah masuk. Saya jangan sempat ke dia. Ini Gua Thur. Kecil. Jadi kalau nih nggak kayak gua di kita, gua Belanda, gua Jepang, gua kecil, ya. Ya. Jadi ternyata di gerbangnya Gua Thur itu sudah ada ini laba-laba, sarang laba-laba. Terus juga di salah satu sudutnya itu, sampingnya itu ada ini merpati ya, merpati yang sedang bertelur. Kata Abu Jahal, nggak ada orang di sini. Ya, dia pakai logika aja. Sebab logikanya kalau ada orang datang ke sini, apalagi cuma baru 2-3 hari gitu, ini rusak ini sarang laba-laba. Yang kedua ya merpati tidak akan pernah membangun atau membuat sarang gitu yang itu ya kaseba apa namanya yang tersentuh dan dimasuki oleh orang gitu ya. Sehingga akhirnya mereka pergi. Kemudian di tanggal 1 Rabiul Awal lah Rasulullah SAW mulai itu. Dan Rasulullah SAW ketika memulai perjalanannya, ini kan beda kan dengan di kita. Ini perjalanan padang pasir. Perjalanan padang pasir itu orang dari jarak 10 apa mungkin sekian kilo kelihatan terus kan. Saya pernah mengalami itu tahun 2000. Waktu itu berangkat haji. Tamu Raja. Nah, jadi kita cuma haji 12 hari itu Sadifan. Dan itu terakhir itu haji yang Tamu Raja itu. Karena setelah zaman Gus Dur semua jatah-jatah itu dipakai ke saudara-saudara kita dari NU semua. Waktu itu saya berangkat haji, ada dari perwakilan ormas Islam, ya Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya NU juga ada, Rumah Sakit Islam, saya dari LPPI waktu itu. Pernah kita sampai di Madinah, saya mau silaturahmi ke sana, ke Jeddah. Karena ada waktu 2 hari sebelum kepulangan. Saya sudah izin ke orang atas agama, kedutaan Saudi, saya mau berkunjung ke ponakan saya di Jeddah. Boleh? Boleh, silakan, masih ada waktu 2 hari. Yang penting antum sebelum waktu ini sudah ada sih. Saya nggak tahu gitu kalau keluar masuk Madinah juga harus melalui pos pemeriksaan paspor. Kita kan kalau urusan paspor cuma di bandara saja ya. Ya, kalau dari Jakarta mau ke Bandung mau ke Surabaya kemarin kan nggak ada pemeriksaan paspor. Rupanya masuk dan keluar Madinah ada pemeriksaan paspor. Jadi kata supir taksi itu, namanya taksi di sana, taksi tapi yang masuk kayak angkot gitu sih beberapa orang. Itu bisa nggak semuanya ada paspornya ya. Saya bilang saya Tamu Raja, paspor saya sama panitia. Saya nggak mau tahu ini mau Tamu Raja mau tamu siapa. Pokoknya yang naik mobil saya harus punya paspor. Kalau enggak saya masalah. Terus saya gimana? Yang nggak bisa katanya. Kecuali saya harus pakai strategi gitu. Terus konsekuensinya apa? Ya Anda harus bayar lebih. Waktu itu kita diminta 200 real. Dari Madinah ke Jeddah diminta 200 real. Padahal asalnya 50 real aja. Saya nggak ada, saya bilang saya bukan orang kaya saya ke haji. Ini juga karena anugerah dari Allah berangkat haji. Ada penumpang yang lain udah katakan, ya sudahlah, ini Ustadz ini saya yang bayar sisanya. Berapa kamu minta? 200, saya bayar sisanya. Ya udah jalan. Saya kira kayak di kita ada jalan tikus, ada jalan tikus, ada jalan kucing. Rupanya tetap saja mengikuti jalan tol itu yang ada pos pemeriksaan. Terus sebelum ke pos pemeriksaan kita dibawa dulu ke arah Riyadh. Saya suruh turun. Saat antum turun di sini, terus menyusuri itu lembah,
atasnya jalan tol, terus menyusuri lembah. Kalau kira-kira sudah melewati pos pemeriksaan, antum naik ke atas. Saya nunggu jalan tol sana. Oh, astagfirullah. Ngus mayar leuwih. Itu di lembah itu apa namanya lubang-lubang kalajengking kayaknya, terus tulang-tulang belulang hewan itu. Waduh, saya bilang ini sudah setengah jam eta masih katingalikeun hewan eta. Kita sudah jalan, jadi pos pemeriksaan masih kelihatan aja gitu. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya hijrah para sahabat dan Rasulullah SAW. Ya, dalam jarak mungkin 10 kilo, 15 kilo kita masih kelihatan. Dan kita masih bisa kekejar gitu kalau askar itu ngelihat kita. Jadi dihanap terus. Jadi gambarannya saya kejadian itu memberikan gambaran kepada kita betapa sulitnya gitu para sahabat dan Rasulullah SAW berhijrah. Makanya Rasulullah SAW ketika berhijrah itu beliau tidak mengikuti jalanan yang umum. Dan jalan umum itu jangan membayangkan kayak di kita ini ada jalan tol, kita jalan biasa. Ini jalan ini padang pasir semua ini. Cuma jalan yang biasa. Sehingga Rasulullah SAW menyewa seorang petunjuk jalan, guide. Namanya Abdullah bin Uraikil. Jadi jalannya disiksak begitu lewat sini. Terus. Ini kalau orang yang nggak ngerti mah bisa kalau ke ujung-ujung ngilukeun jalan ini kan. Ini disiksak gini jalannya. Tapi ini masih kekejar gitu sama Suraqah bin Malik. Nah, sehingga Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW. Kata Suraqah bin Malik, saya melihat 2 orang. Dari kejauhan ada titik hitam. Mungkin itu Muhammad. Karena kan sudah keluar angka tuh dari orang-orang Quraisy. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, atau Abu Bakar hidup atau mati, maka 100 unta. Ini kalau 2 orang berarti 200 unta. Dia kejar semangat. Tapi baru dekat mau ini terjerembab. Bangun. Kejar lagi terjerembab. Jadi kata Suraqah bin Malik, saya melihat 2 orang, yang satu dengan tenang gitu, yang satu lagi yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai tidak tenang, kanan lihat kiri, kanan lihat kiri. Rasulullah SAW adem ayam aja gitu. Nah, jadi ini tidak mudah. Sehingga Rasulullah SAW, demikian juga para sahabat, itu melanjutkan perjalanan itu di malam hari. Di siang hari itu mencari tempat-tempat untuk sembunyi. Karena orang kafir Quraisy ngubek-ubek terus. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana beratnya dan dahsyatnya hijrah. Jadi Rasulullah SAW kemudian tanggal 8 Rabiul Awal itu sampai di Kuba. Ya. Jadi berarti 1 minggu ya. Kemudian di Kuba beliau tinggal 4 hari dan membangun Masjid Kuba. Kemudian baru tanggal 12 Rabiul Awal sampai di Madinah. Nah, ini Gua Thur. Nah, mudah-mudahan kita berangkat ke sana insyaallah. Tahun depan ya. Ya. Siapa yang jadi ininya? Promotornya saya. Irfan. Nah, ini Masjid Kuba sekarang. Ya, Masjid Kuba. Ya, kalau kita pergi ke Masjid Kuba dalam keadaan toharoh, sudah suci, sholat 2 rakaat, maka pahalanya pahala haji. Jadi haji itu kalau hanya sekedar praktek-praktek di musim hajinya, di waktu haji kan tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Itu sudah selesai. Kalau ngambil nafar awal gitu sampai tanggal 12. Kalau mau tambah 1 hari lagi, nafar tsani sampai 13. Jadi cuma 6 hari. Nah, jadi kalau misalnya orang berangkat haji, ayah di maktab, di tempat di hotelnya, ya nggak ada dempeh gitu, sholat di dinya, menyia-nyiakan pahala. Ya. 1 kali kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat sholat di masjid kita.
Jadi ketika kita mendalami bagaimana dahsyatnya hijrah, bagaimana sulitnya hijrah, maka kita bisa mendapatkan gambaran kedudukan hijrah itu sebagai barometer, ya, ukuran kualitas keimanan seorang muslim waktu itu. Ya. Kenapa? Karena benar-benar seseorang yang berhijrah pada waktu itu, dia meninggalkan kemapanan. Ada orang yang sudah jadi saudagar seperti Suhaib Ar-Rumi. Ya, kata orang-orang ya termasuk Abdurrahman bin Auf, ya Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau Suhaib Ar-Rumi itu kan bukan orang Makkah aslinya, namanya juga Rumi, orang Romawi gitu. Kamu boleh hijrah dari sini ke Madinah. Tapi kau datang dulu ke sini hanya bawa badan saja. Ya, dan kau kemudian mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk merintis usaha di sini. Kalau kau mau meninggalkan Makkah, pergi ke sana tanpa membawa sepeser pun, ya, tanpa membawa apapun aset-aset milikmu. Maka kata Suhaib, baik, saya pergi. Sehingga ketika Suhaib tadi yang disebutkan sampai disiksa itu, ya, sampai kejar gitu, datang ke Makkah, kata Rasulullah SAW, Rabiha Suhaib. Suhaib sudah bertransaksi dan untung dalam transaksinya. Ya, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hijrah ke Makkah, ke Madinah, dia meninggalkan kemapanan. Ada orang yang secara ekonomi sudah mapan. Ada orang yang secara sosial punya anak, istri, keluarga, bapak, ibu, ada lengkap. Ada orang yang secara sosial gitu ditokohkan. Pergi ke Madinah. Di Madinah cantang tuh menang jodoh. Narek usaha naon, ya. Udah jelas keluarga yang di Makkah juga nggak tahu apa ada yang menjaga atau tidak. Dan perjalanannya juga luar biasa. Seperti tadi, harus melanjutkan perjalanan di malam hari. Dan di malam hari itu juga tidak, di siang hari juga tidak mudah gitu. Banyak binatang-binatang yang membahayakan. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa betapa niat yang merupakan refleksi dari iman seseorang, itulah yang bisa menjaga dan terus memberikan nutrisi kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan besar ini. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Ya. Amal yang diberikan contohnya itu, amal besar, itu adalah hijrah. Jadi makanya sebenarnya hadis ini terlalu sederhana gitu kalau hanya dijadikan dalil untuk membahas, ya, bahwa kita wajib niat untuk membedakan yang sunat atau wajib, apa ini sholat sunat, apa sholat wajib, apa ini sholat, apa saum sunat, apa saum wajib. Terlalu sederhana. Rasulullah SAW itu memberikan contohnya hijrah yang resikonya nyawa, resikonya miskin, resikonya itu ya tidak punya keluarga, ya. Dan itu mereka bisa bertahan, survive di jalannya dan bertahan ketika sampai di Madinah. Itu para muhajirin yang ahlus suffah. Sampai Rasulullah SAW sudah wafat, 10 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, 2 tahun zaman kekhalifahan Abu Bakar, 8 tahun zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bertahan. Tidak keluar dari Madinah. Bertahan. Padahal itu yang namanya sekarang itu Raudhah, itu kan Masjid Nabawi dulu. Itu pinggirannya penuh dengan, ya, gembolan-gembolan pakaian yang tidak seberapa, ya, karena cuma 2-3 pakaian ahlus suffah. Dan mereka bertahan sampai 10 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Makanya ini luar biasa urgensi niat itu. Makanya kalau kita misalnya melakukan suatu
amal-amal, proyek-proyek kebajikan. Itu yang akan menentukan panjang pendeknya tingkat kebertahanan kita. Itu niat awalnya. Apakah kemudian amal kita ini kita create sebaik mungkin atau ala kadarnya, itu yang menentukannya juga adalah niatnya. Dan niat itu adalah merupakan refleksi dari iman. Nah, hijrah ini yang dijadikan contoh. Yang kedua, hijrah ini adalah refleksi dari ketaatan yang mengalahkan cinta dunia. Ya, segala macam dunia, cinta keluarga, seperti saya katakan tadi, meninggalkan kemapanan, cinta keluarga, cinta. Tidak semua punya kemampuan, misalnya dalam ekonomi, tidak semua punya kemampuan seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf itu, kata para ahli sejarah, yuqallibul hajar zahaban. Ya. Ngagerakeun batu wae, ningali batu wae bisa berpotensi, punya potensi ekonomi, bisa bisa diolah jadi potensi ekonomi. Ya. Ya segede orang kan loba-lobana mah poekeun nya. Ya, loba ya eceng gondok gitu nya anu biasa-biasa mah poekeun. Tapi yang pikiran Abdurrahman bin Auf itu eceng gondok bisa jadi potensi UMKM kan? Banyak hal gitu. Nah, tidak semuanya punya kemampuan seperti Abdurrahman bin Auf, punya mauhibah yang Allah berikan seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga hijrah dari Makkah, ya, meninggalkan kampung halaman, sampai Rasulullah SAW sendiri begitu. Sebelum hijrah itu beliau menatap dulu kota Makkah. Ma'atiyabaka min baladin wa ahabbaki, ma'atiyabaki min baladin wa ahabbaki ilaihi. Betapa engkau negeri yang paling indah dan paling aku cintai. Walau anna qaumi akhrajuni mink ma sakantu ghairak. Kalau saja kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan pernah tinggal di negeri lain. Jadi hubbul waton, ya, cinta ke kampung halaman, mencintai tanah kelahiran, mencintai keluarga, itu semua ditinggalkan. Bahkan Abu Salamah itu, ya beliau berangkat sendiri ya, hijrahnya itu. Ya. Jadi memang tidak semua punya kemampuan yang sama gitu. Kalau Umar bin Khattab hijrahnya dideklarasi dulu. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, siapa yang ingin istrinya jadi janda, saya besok mau hijrah, lawan saya. Kalau Umar begitu. Tidak semua orang punya kemampuan seperti Umar. Ya. Kemudian, ya betapa pentingnya hijrah bagi seorang muslim waktu itu, sehingga orang yang tidak melaksanakannya dianggap tidak taat kepada Allah. Ya. Bagaimana orang-orang mudahin. Orang mudahin itu, jadi di Makkah itu, para jamaah hukumullah, nggak ada orang munafik. Ya. Yang ada mudahin. Ya, dalam Quran surat apa? Waddu law tidhinu fayudhinun wala tuti'il mukadzibin. Jadi mereka berharap kamu itu bersikap, ya, waddu law tudhinu fayudhinun fala tuti'il mukadzibin. Jadi mudahin di Makkah itu adanya orang mudahin. Jadi kalau orang munafik omongannya siga muslim, jeroana kufur. Kalau mudahin hatinya, dalamannya itu dia sudah menerima Islam. Ya. Tapi luarnya pura-pura kufur. Ya, pura-pura kufur. Ini orang mudahin disebutnya. Waddu law tudhinu fayudhin. Dan itu yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Sudahlah, bermudahana saja. Kamu melaksanakan ibadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhanmu, dan kami akan ikut 1 tahun. Nanti tahun berikutnya kamu ikut seperti pola ibadah kami. Mudahana. Ya.
Nah, orang-orang yang mudahin, orang-orang yang hatinya sudah sudah beriman, tapi karena faktor ekonomi, karena faktor tekanan sosial atau keluarga, dia tidak mendeklarasikan keislamannya. Ini dalam perang Badar mereka tergerus dalam mobilisasi yang dilakukan oleh keangkut ya, yang karena mobilisasi yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dan ketika di perang Badar kemudian meninggal. Mati dia. Maka kata para malaikat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, ya. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat ya, dalam perang Badar itu, dzalimi anfusihim, yang menzalimi diri mereka sendiri, disebutkan menzalimi diri karena maksiat. Qalu fima kuntum, kata para malaikat, fima kuntum, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Para mudahin itu berkata, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, berkata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kau bisa berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Mereka itu adalah tempat kembalinya jahannam, dan jahannam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Nah, kemudian yang ketiga, dengan hijrah ini maka para muhajirin memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga para muhajirin ini yang pantas jadi imam. Ya, sehingga para khulafaur rasyidin dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, itu para muhajirin. Dan bahkan juga dalam imam salat sampai Rasulullah SAW mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang jadi imam itu orang yang paling menguasai kitabullah. Kalau ada dua orang atau lebih, penguasaannya terhadap kitabullah sama, maka siapa yang paling menonjol dalam masalah penguasaan terhadap sunnah. Kalau ada dua orang atau lebih, penguasaannya terhadap Quran dan sunnah itu sejajar, maka siapa yang pertama kali hijrah. Ya, termasuk juga ketika Rasulullah SAW menguburkan, jadi dalam perang Uhud, ya, karena kaum muslimin banyak yang wafat, itu ada lubang-lubang atau kuburan-kuburan yang lahat itu, yang dikuburkan ada 2 orang, 3 orang atau lebih. Itu yang pertama kali diturunkan adalah muhajirin. Karena luar biasanya amalan hijrah. Dan kemudian ketika Madinah sudah berdiri, kemudian kekuasaan orang-orang kafir Quraisy di Makkah runtuh, maka hijrah yang seperti ini yang punya konsekuensi tadi, orang yang melaksanakannya memiliki kedudukan yang tinggi, ya, sehingga dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin sholat, bahkan yang lebih diprioritaskan dalam penguburan. Kemudian konsekuensi yang lain, yang orang yang tidak melakukannya disebut maksiat. Ketika Futuh Makkah, maka itu sudah tidak berlaku. Karena Rasulullah SAW la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah syar'i setelah Futuh Makkah. Akan tapi tinggal jihad dan niyah. Jihad niat ajalah yang akan menentukan. Sehingga seseorang misalnya migrasi dari satu negara ke negara yang lain, apakah nilainya ibadah atau tidak? Apa niatnya? Ya, seseorang misalnya hijrah dari suatu kota ke kota yang lain, ya, ini bernilai ibadah atau tidak? Niatnya apa? Ya, niatnya ini yang menentukan. Kemudian yang ketiga, jadi esensi hijrah bagi kita sekarang, ya, para jemaah adalah bagaimana kita meninggalkan keburukan dan kemaksiatan menuju kebaikan dan ketaatan. Meninggalkan kebodohan menuju pencerahan, meninggalkan kemalasan menuju rajin. Kayaknya Rasulullah SAW mengatakan orang muslim yang sebenarnya itu adalah, ya, esensinya orang muslim itu adalah orang yang dimana muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Muslim itu kan dari salimah. Dan orang muhajirin itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul.
Kemudian ada beberapa pelajaran dari peristiwa hijrah. Pertama, pelajaran pertama adalah tentang pengorbanan dalam dakwah dan dalam perjuangan. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan keluarganya, ya, Abdurrahman bin Abi Bakar, Asma binti Abu, sampai Asma binti Abu Bakar itu ditampar sama si Abu Jahal, ya, sampai berdarah gitu. Kemudian juga pengorbanan Ali bin Abi Thalib, ini merupakan sunnatullah dalam perjalanan dakwah dan jihad, yang itu semua akan membukakan pintu kemenangan dan menyuburkan lahirnya pejuang-pejuang baru. Jadi di Palestina, Syekh Ahmad Yasin, ya, beliau secara fisik ya tidak bisa bergerak sebagaimana umumnya orang, tapi ruhnya, ya, kemudian nyawanya itu menghidupkan dari mulai intifadah sampai sekarang kan berapa tahun? 20 tahun, hampir 40 tahun, 20 tahun lah. Nah, dan diperkirakan tahun ke-40 itu ini hancur. Ya. Israel. Jadi wafat-wafatnya seperti Rantisi, wafatnya Ustadz Ismail Hania, itu insya Allah merupakan pembuka pintu kemenangan dan akan terus melahirkan Ismail Hania yang baru. Di kita juga pada zaman kemerdekaan demikian. Kemudian tuntutan pengorbanan yang harus dipersembahkan dalam perjuangan mencakup semua aspek. Kita berkorban harta, kadang-kadang berkorban keluarga, ya, ada yang wafat segala macam. Kita juga mungkin ada yang berkorban karir, seperti para muhajirin, baik karir di ekonomi mau karir politik. Ya, misalnya seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, secara politik beliau adalah orang yang selalu seperti Amr bin As itu diposisikan. Jadi Umar bin Khattab dan Amr bin As itu sebagai juru bicara negara gitu. Ya kalau sekarang mungkin kominfonya ya. Ya itu dilepas gitu. Ya, kalau Abu Bakar memang dia pengusaha, beliau juga orang yang ini itu dikorbankan. Kondite, nama baik sampai jiwa. Setiap orang atau keluarga memiliki tingkatan keimanan yang berbeda. Maka setiap muslim hendaknya berkorban sesuai dengan tingkatan keimanannya. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, kalau saja imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman umat Islam, imannya Abu Bakar yang lebih berat. Ya bayangin, ketika dalam perang Tabuk itu, ya Rasulullah SAW melakukan fundraising untuk perang Tabuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan 1/8 atau 1/4 gitu dari hartanya. 1/8 dari hartanya, sumur. Tapi 1/8 dari hartanya itu setengah pasukan tercover gitu akomodasinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setengah hartanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seluruh hartanya. Ketika ditanya Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Makanya kita juga harus tahu diri juga. Kalau berkorban malah jadi fitnah gitu loh, seluruh hartanya. dulu ada temannya Pak Robi itu di Dengklok, datang lagi susah, banyak utang, datang ke Yusuf Mansur. Oh, kamu punya apa? Enggak ada juga rumah, infakkan rumahnya. Makanya kata Agim nih, hati-hati dengan orang ini katanya, bisa habis harta kita. Jadi ketika kita berinfak itu ya semangat, percaya diri, yakin ya, tapi tahu diri juga harus. Jadi kalau para sahabat bertingkat-tingkat, ada yang seluruh hartanya ukuran Abu Bakar, ada yang setengah hartanya, ada yang 1/8, itu ada yang ini. Nah, kita juga harus ukur sehingga itu tidak menimbulkan fitnah di tengah keluarga kita atau terhadap diri kita sendiri. Kita berinfak malah menyesal gitu loh. Ya,
karena ternyata kita tidak tahan gitu dengan efek setelah itu. Dan kadang-kadang kita terlalu optimis itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya may yattaqillah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Kita ukuran takwanya seberapa? Karena yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Kan ada yang cepat, ya, ada yang lambat, ada yang banyak, ya, ada yang sedikit. Nah, tingkat kesabaran kita itu adalah refleksi keimanan, ketakwaan kita. Kemudian urgensi tasfiyah, ya, pentingnya pemilihan dan pembinaan kader dalam dakwah. Banyak juga Sadirvan nih nanti bagaimana pembinaan seperti ini terus dijaga, dipelihara, karena semua perjuangan dakwah, organisasi, ya, ataupun partai, ya, itu yang akan bertahan itu apabila dia punya kader. Jadi Rasulullah SAW itu pembinaannya di Makkah itu sampai kan ada rumah Darul Arqam gitu, dan pembinaannya itu setiap orang dia punya binaan, setiap orang punya binaan. Sehingga betapapun dibantai sedemikian rupa tetap bertahan, ya. Makanya suatu organisasi, suatu partai yang perhatiannya terhadap pembinaan melemah, boleh jadi mungkin dari sisi materi itu bertambah, boleh jadi ketika sudah mulai mudahana, jadi ayo ikut kumarame na we, ayo ikut kumarame na, mungkin gitu ya, bagi-bagi menteri dapat gitu ya, bagi-bagi jabatan dapat gitu, tapi tidak akan bertahan lama. Iya, karena yang akan masuk itu ya orang-orang yang punya kecenderungan secara material saja. Kalau nggak ada, kalau menghadapi tantangan, dia akan kabur. Ya, ya seperti orang hijrah. Kata Rasulullah SAW, "Faman kana hijratuhu lidunya yusibu." Orang apabila hijrahnya karena dunia, motifnya dunia semata, boleh jadi misalnya ada orang yang berhijrah, dia hanya motifnya ekonomi, ternyata di tengah jalan dia mendapatkan informasi ada daerah yang lain yang secara ekonomi lebih menjanjikan. Pak pindah, belok. Ngapain terus menuju ke Madinah? Gitu. Kalau ada misalnya daerah yang lain yang secara ekonomi, ya, peluangnya, potensinya lebih besar. Dan orang yang misalnya menikah karena mengajar seorang perempuan, boleh jadi nggak sampai ke Madinah. Ya, kalau di tengah jalan ada yang lebih cantik, ketemu dengan perempuan yang lebih cantik, atau misalnya pas sampai Madinah, terus dia nggak dapat tuh perempuan, ya balik lagi, ngapain di Madinah? Saya ngejar perempuan itu malah sudah dinikahi sama orang, pergi lah. Jadi tingkat kekuatannya juga kalau yang tidak dibina itu, ya. Kemudian yang kelima, spirit hijrah. Nah ini untuk ini. Tadi ada 3 spirit yang harus jadi ini buat kita, bensin ya. Bahwa keimanan ini adalah merupakan penentu tingkat tahan banting, ya, kesempurnaan dan panjang pendeknya umur amal seseorang. Sehingga ketika kita merasa lelah dalam beramal ibadah, termasuk dalam membina keluarga, membina organisasi, maka introspeksilah diri kita dan perbaiki keimanan serta niat kita. Ya, bayangkan seperti muhajirin ya. Pada zaman Rasulullah SAW kalau bertahan, zaman Rasulullah SAW itu wajar-wajar saja. Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun masih bertahan di Madinah. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 8 tahun masih bertahan di Madinah. Baru zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
banyak negeri-negeri yang ditundukkan dan membutuhkan para ustadz, ya, para ulama yang mengajar para mu'alaf itu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil kebijakan, termasuk di Quran diseragamkan dulu. Memang zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Quran sudah mulai. Kan Quran asalnya ditulis di sembarang, di kayu, di kulit, di apa. Di sini hafal semua. Tapi yang ditulis kan sembarang. Ada di kayu, ada di... Nah, ketika perang Riddah, memerangi Musailamah al-Kadzdzab, banyak yang wafat itu. Para ustadz, para qurra. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lakukan kodifikasi Al-Quran. Sehingga yang kemudian penanggung jawab proyek ini adalah Zaid bin Thabit. Beliau tidak menulis satu ayat kecuali jika ada tiga orang. Satu yang catatan beliau dan 2 orang harus ada saksi. Dia punya catatan yang sama. Kalau hafal mah udah hafal semua. Cuma yang ada tulisannya. Ya, tulisan. Dicatat semua. Cuma waktu itu besar sekali itu. Ya, sekalipun dalam bukan kertas ya. Kalau dulu mungkin ada semacam kulit daun yang ya kayak lontar gitu ya. Besar karena semua rasem, semua gaya tulisan bahasa Arab ditulis semua. Tapi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat sudah mulai bertebaran dengan membawa qiraat masing-masing. Jadi kayak bahasa Melayu ya. Gambarannya aja untuk sekedar mendekatkan. Kan ayam Melayu ora. Ayam Melayu Depok. Sunda ge sarua Karawang tah. Aya Sunda Pangkalan eta kaditu Cianjur caketna kaditu. Aya Sunda Banten atau mah bebeledagan da ngawitan Rawa Merta kaditu pake sia. Nah, Arab juga begitu, kata Rasulullah SAW, unzilal Quran bisab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan 7 logat. Makanya baru tuh zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Quran itu ada titiknya, Abul Aswad ad-Duwali. Asalnya semuanya nggak ada titiknya, Pak. Makanya di surat Al-Hujurat itu fatabayyanu, ada yang membaca fatasabbatu. Surat Al-Fatihah aja kan tulisannya Maliki. Nah, kita qiraat Hafiz ya, Maliki Yaumiddin. Tapi ada yang baca Maliki Yaumiddin. Apa bedanya kalau Maliki Yaumiddin? Penggenggam hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Qiraat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan semua itu. Makanya pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Quran semua diseragamkan. Tulisannya tulisan Quraisy. Tulisannya tulisan Quraisy. Diseragamkan tulisannya. Tapi bacaannya masih ada yang beda-beda. Makanya ada qiraat itu sampai 12. Tapi tulisannya sudah diseragamkan. Pada zaman Rasulullah SAW dengan berbagai macam tulisan setiap kabilah. Jadi zaman Utsman bin Affan itulah para sahabat disebar Muhajirin kemana seluruh penjuru. Sebelum itu bertahan di Madinah. Kemudian setelah kita perbaiki tingkat keimanan kita, ya, baru kemudian kita tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu para jemaahkumullah. Ini konteksnya bukan semata-mata amal hati. Tawakal itu. Tapi juga amal badan. Tawakal we, bari terus ngajeng jehe. Tawakal sama Rasulullah memberikan gambaran lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakumullah yaqdu khimasan wa yaruhu bitana. Itu tawakal yang sebenarnya. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal,
Allah akan ngasih rizki kepada kalian. Seperti tawakalnya burung. Yang penting keluar weh. Disangkar dalam keadaan temboloknya kosong. Nanti sore-sore balik sepinu. Burung cuma dikasih modal pamatuk sama sayap dan itu bisa ya rizkinya. Jadi tawakal teh lain tawakal nggak jehe-jehe. Tak jadi anu kahiji mah keimanan itu amal kolbu. Tawakal mah bukan amal kolbu, itu mah ikhtiar maksimal. Itu yang disebut tawakal. Ikhtiar maksimal. Itu yang disebut tawakal. Ya. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila sudah azam, nah ini amal kolbu tuh azam. Fatawakkal Allah, itu ikhtiar. Dan yang ketiga, urgensi strategi. Kudu aya strategi, ikhtiar oge. Kudu aya ilmunya. Ya. Misalnya keimanan, tingkat keimanan itu tadi yang membuat para sahabat bertahan lama. Tawakal seperti apa? Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berikhtiar gitu. Ya, keluar dari dari rumah ya. Kemudian membuat strategi dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan pertolongan. Di titik seseorang sudah di luar sudah selesai, sudah finish ininya ikhtiarnya itu turun tuh bantuan Allah. Kan sudah ini udah balik ke arah selatan tuh. Ke Gua Thur, naik ke Gua Thur, masih keneh kaberik gitu ke orang-orang kafir Quraisy. Itu tawakal. Itu sudah. Jadi sudah ikhtiarnya udah maksimal. Kemudian urgensi strategi. Jadi ketika kita berikhtiar, ketika kita beramal perlu ada strategi. Makanya Rasulullah SAW juga melakukan strategi. Mungkin strategi itu mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ilmu dari orang yang non Muslim. Rasulullah SAW dari Abdullah bin Uraikid misalnya, ya orang yang ahli gitu dalam peta jalan, ya ambil manfaat. Gitu. Nah, terakhir masalah kalender hijriah. Nah ini juga adalah bagian dari inspirasi kita ini yang diwariskan ya, warisan kalau ini dari Umar bin. Oleh karena itu kalender hijriah ini sebagai warisan dari Umar bin Khattab dan para sahabat ini tidak hanya menjadi momen-momen simbolik saja ya, tapi esensinya, kemudian hikmahnya, kemudian spiritnya itu yang harus kita ambil ya. Sebab sebetulnya ketika untuk menentukan kalender Islam itu ada banyak opsi ya. Ada opsi kelahiran Nabi, ada opsi wafatnya Nabi, ada opsi diangkatnya Nabi SAW sebagai Nabi. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih opsi yang diusulkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini barangkali para